Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat kreator Klopo 387 dimanapun Anda berada. Semoga malam hari ini kalian semua diberi kesehatan, kehormatan, taufik, hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kreator Klopo 387 bolang yaitu ke wisata religi yang ada di wilayah Kota Gede, Yogyakarta. Dalam wisata religi malam hari ini saya menuju ke suatu tempat ataupun pemakaman, yaitu pemakaman para raja yang berada di wilayah Kota Gede. Pemakaman raja ini terletak di sebelah Masjid Gede Mataram, Kota Gede, Yogyakarta. Untuk mengetahui siapa saja yang semare ataupun yang berada di wilayah makam Raja Kota Gede, alhamdulillah di belakang saya ataupun di kanan saya itu udah bersama Bapak Sang Juru Kunci, sinten Pak? Bapak Daryanto. Bersama Bapak Daryanto Manto. Beliaulah Juru Kunci wilayah makam Raja Kota Gede, Yogyakarta. Untuk tata cara dari ziarah ataupun makam wisata religi ke makamnya para raja, yaitu siapapun yang ingin masuk ke makam yaitu harus memakai pakaian dengan cara ataupun memakai pakaian adat Jawa, yaitu dengan katakanlah untuk bawahannya ya menggunakan jarik semacam kayak itu, dan yang atasnya nanti juga semacam kayak Peranaan, peranaan Pak nggih. pakaian peranaan. Pakaian peranaan, dan juga nggih untuk kaum wanita ataupun perempuan itu harus Pakai kemben memakai kemben dan, dan juga memakai jarik. memakai jarit Pak nggih. Nggih. Pada intinya kita dari abdi dalam itu di sini karena sebagai pelestari budaya, Oh, kita juga tetap memegang teguh budaya adat Jawa kita. nggih. Jadi kalau kita mau ziarah ke makam itu memang diharuskan pakai pakaian adat Jawa karena di sini untuk melestarikan budaya Jawa. Budaya Jawa. Iya. Nggih. Tadi sudah dijelaskan bahwa memang ada tata cara tertentu ataupun peraturan bila mana ada seorang peziarah yang ingin masuk ke wilayah makam para raja. Untuk hari-hari biasa bisa buka dari jam berapa ya Pak, untuk pagi jam? Pagi jam 10 sampai Jam Sore 10 hari. sampai sore hari. Nggih, Nggih. jam 5. Kalau Jumat itu bukanya sehabis salat Jumat Sehabis sholat Jumat, dari nggih. jam 1 sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore. Nggih. Nggih. Untuk wilayah pemakaman para raja ini nanti saya bisa akan menggali atau siapa saja yang bersemare yang ada di makam para raja Kota Gede ini. Nanti saya bisa bertanya kepada Bapak Sang Juru Kunci. Langsung saja, Pak, nuwun sewu Pak, untuk wilayah ataupun katakanlah yang semare wonten dalem kalebet makam para raja niku wonten sinten mawon Pak ingkang semare temen niku? Makam wonten Hastana Kota Gede menika Nggih. menika termasuk makam para raja Mataram Islam yang pertama. Yang pertama. Nggih. Terus kalau makam dari keturunan beliau-beliau dari termasuk itu mungkin ke bawahnya lagi canggah atau udah semacam itu nggih dari keturunannya. Itu yang semare di sini ada Sinuwun Hamengkubuwana kedua. Sini pun ada Hamengkubuwana kedua nggih. Iya, terus Paku Alam setunggal kalih tiga sekawan. Nggih. Kelebet putra wayah, garwa putra wayah. Sederekipun nggih. Nggih. Untuk Ki Ageng Pemanahan Pak, Nggih. niku wonten ugi teng lebet niku Pak nggih. Nggih. Ki Ageng Pemanahan itu ayahanda dari Kanjeng Pangeran Senopati, dan yang di atas itu juga Kanjeng Panembahan Jayabrono, Nyai Ageng Nis itu yang putri dari
Kanjeng Panembahan Senopati atau ibu dari Kanjeng Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Gede Pemanahan, ya. Nggih. Terus ada lagi makam Ki Juru Mertani. Ki Juru Mertani. Nggih. Atau beliau menjadi patih dari Kerajaan Mataram, itu Patih Mondorogo. Patih Iya, Mondorogo. beliau diangkat sebagai Patih Mondorogo. Mungkin ada yang lain Pak untuk raja-raja yang lain tuh bisa Bapak jelaskan. Itu makam Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Itu kalau makam yang aslinya memang di daerah Butuh sana, Iya. tapi oleh beliau Kanjeng Panembahan Senopati itu diboyong ke sini karena dimuliakan oleh beliau sebagai bentuk penghormatan beliau terhadap Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Itu jadi makamnya paling atas disandingkan dengan makam Kanjeng Panembahan Jayaprono, itu juga penasihat Ki Ageng Pemanahan. Dan Nyai Ageng Nis, itu ibu dari Kanjeng dari Ki Ageng Pemanahan atau eyang dari Kanjeng Panembahan Senopati. Nggih. Wonten ugi Pak, nuwun sewu. Satu pertanyaan lagi, bahwa di sini tuh katanya ada makamnya Joko Tingkir. Iya, makam Joko Tingkir itu nama Joko Tingkir itu nama mudanya Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Oh, nggih nggih Terus nggih. kalau makam kalau nama mudanya Kanjeng Panembahan Senopati itu Danang Sutawijoyo. Oh, Danang Sutawijoyo. Iya. Nggih nggih. Jadi beliau bisa mendapatkan berdiam di sini itu dulu Ki Ageng Pemanahan itu mengikuti sayembara yang diadakan oleh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Siapa yang bisa menaklukkan Arya Penangsang, itu beliau bisa mendapatkan hadiah bumi Mentawai. Seperti itu nggih. Ya, dan bumi Segar Semoko itu sama Ki Penjawi. Oh. Kalau Ki Penjawi yang mendapatkan bumi hadiah di daerah Pati, Nggih. kalau Ki Ageng Pemanahan bisa menaklukkan Arya Penangsang, itu mendapatkan bumi Mentawai seisinya. Kalau dulu masih hutan Mentawai. Oh, daerah wilayah mriki niki nggih. Iya. Dulu Hutan Mentawai. hadiahnya itu berupa hutan. Terus tapi prediksi Kanjeng Sunan Kalijaga itu suruh mencari pohon beringin yang dulunya ditanam oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Nggih. Lokasinya di depan itu, jadi kalau sekarang itu namanya Ringin Sempuh. Oh, Ringin Sempuh. Iya. Itu sekarang masih ada Pak nggih? Iya, Ringin Sempuh itu di depan di daerah kita masuk parkiran itu sebelah pojok itu Ringin Sempuh, peninggalan dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Karena apa? Pohon beringin itu dilambangkan dengan pohon Keramat. kemakmuran, pohon kemakmuran. Oh, kemakmuran, ya, iya. karena pohon tersebut bisa untuk ini ya, bisa untuk menyimpan kandungan air. Nggih. Jadi alhamdulillah di sini tuh dengan adanya pohon beringin itu aliran air yang di sini tuh alhamdulillah meskipun musim kemarau itu nggak sampai kering, tetap airnya masih, mata airnya masih bagus karena adanya pohon-pohon tersebut, pohon beringin. Nggih. Terutama yang paling besar pohon beringin itu untuk kemakmuran. Nggih. Nuwun sewu Pak, sepindah malih kula badhe pitangket bahwa beredar mitos di masyarakat di sekitar makam para raja Kota Gede ini tuh ada sendang seliran. Nggih. Bahkan sendang seliran itu tadi saya sempat bertanya-tanya, ada apa namanya ya, sosok lele putih
niku apakah benar Pak niku Pak? Kalau menurut mitos memang ada seperti itu. Tapi kalau saya sendiri kan sebagai abdi dalam juga belum pernah tahu betul. Tapi kalau kalau dari peziarah sendiri yang punya indera keenam atau punya kelebihan indera keenam itu tajam, itu kadang beliau bisa melihat sendiri, Oh, bisa menempatkan diri. bisa melihat sendiri gitu kan. Katanya kalau bisa melihat lele itu, lele yang katanya yang beda dengan yang lain, itu katanya bisa mendapatkan keberkahan seperti itu. Untuk lele putih tersendiri itu berarti memang jarang suatu peziarah yang bisa. Oh, kalau lele putih itu memang piaraan dari dari para raja yang dimakamkan di dalam, karena sukanya memang memelihara ikan lele. Nggih. Itu dia. Kalau katanya mitos yang katanya orang dengar, lele yang cuma ada duri dan kepalanya, nah, seperti itu ya. Nggih. Dipelihara kira gestur lele itu saya sendiri kurang paham, tapi ada dan banyak peziarah yang punya kemampuan indera keenamnya itu, katanya dia bisa melihat itu. Bahkan begini Pak, soal mitos lele putih yang berada di wilayah Makam Kota Gede ini tuh bila mana dari salah satu lele itu mati, itu lele itu dimakamkan layaknya kayak pemakaman manusia seperti itu. Apakah benar Pak mitos dari kabar tentang lele putih itu Pak? Kalau lele putih itu misalkan matinya itu udah tua ya, itu ya kita menguburnya seperti ini aja, biasa aja. Oh, seperti biasa. Ya, biasa aja. Berarti untuk mitos yang lele putih itu masih simpang siur Pak ya? Nggih. Tapi kalau lele putihnya sendiri memang banyak, dan dulu katanya memang piaraan dari Sinun. Oh, nggih nggih. Nggih pun Pak, matur suwun sekap. Ya udah para pemirsa sahabat kreator Kelapa 387, untuk malam hari ini saya berpetualang ataupun ziarah wisata religi di makam para raja Kota Gede Yogyakarta. Tetap ikuti jejak petualangan saya, makam religi ataupun petualang-petualang yang lain tetap sampai di channelnya kreator Kelapa 387. Dukung kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe di channelnya kreator Kelapa 387. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.